Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom, selamat hari Minggu. Ada sukacita sore hari ini? Mari yang sukacita lambaikan tangan, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bapak terima kasih sore hari ini, kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini. Kami rindu akan Engkau. Oh Tuhan Yesus, betapa kami rindu kami boleh datang di tempat ini Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu hari ini Tuhan. Oh haleluya, terima kasih buat penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuat kuasa-Mu terus memegang kami. Hingga kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Curahkan roh sukacita-Mu sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Siapa yang setuju Tuhan Yesus itu baik? Angkat tanganmu, katakan Tuhan Engkau baik. Haleluya, haleluya. Mari kita mau bersukacita saudara dan saudara-saudara. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus sungguh amat baik, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Katakan lebih sungguh lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari katakan lebih lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lebih keras lagi. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya dan selamanya, lamanya, untuk selama-lamanya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan sore hari ini. Siapa yang bersukacita dimanapun Anda berada, di rumah maupun di tempat ini, Tuhan Yesus amat baik buat hidup saudara. Amin. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan sore hari ini. Kami percaya bahwa tuntunan-Mu membawa kami ke tempat ini, dan kerinduan kami boleh kami nyatakan dalam hadirat-Mu sore hari ini Tuhan. Secara raba-raba. Kami mengasihi-Mu Tuhan.
Ini hati kami sore hari ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Katakan, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan sungguh-sungguh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami tahu hati-Mu ada buat kami, Tuhan. Kami ingin selalu mengikuti-Mu, mengiring-Mu sepanjang hidup kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun hanya Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Katakan, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Di hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari setiap jemaat sore hari ini katakan lebih sungguh lagi,
Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih dalam, lebih sungguh lagi katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini hati kami Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan Yesus, kami merindukan-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi. Haleluya, haleluya. Yesus, Allah penyembuhku, Allah penyediaku, Allah penolongku. Mari jemaat, ini adalah saat yang tepat. Ungkapkan kerinduanmu pada Tuhan sore hari ini. Lepaskan bebanmu. Mari sembah Dia yang Maha Kuasa. Tercurah lawatan-Mu memenuhi kami. Sekarang bara. Haleluya, Yesus. Sekarang bara. Yesus. Kirala bara. Sikara la bata karana bara.
Yesus tercurah kuasa-Mu Tuhan. Kau jamah hati kami. Yesus, Yesus, oh. Rapata karala bara 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 bara. Yesus, karala bara 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 karala bara 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 bara. Yes, kami yakin Tuhan sore hari ini Engkau hadir, Engkau menjamah setiap jemaat-Mu, baik yang ada di rumah, yang melalui virtual, baik yang ada di tempat ini. Tuhan sendiri menjamah ke dalam hatinya sore hari ini. Dirapata karala bara 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 segala bara bara. Segala bara 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 bara. Mari Tuhan. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami. Kira para pata karala para segala bara bara. Kami yakin ini adalah waktu yang tepat buat kami mendengarkan apa yang Engkau bicarakan lewat hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala bara 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 bara. Ini hati kami sore hari ini, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Korapata karala bara bara. Kira pata karala masih karala bara bara. Sikarala bara bara. Mari jemaat angkat tanganmu sebagai bukti Engkau rindu Tuhan sore hari ini. Kita menyembah Dia sore hari ini. Ku bawa hatiku, penyembahanku, katakan, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, haleluya, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Katakan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, haleluya. Tuhan, pujian bagimu Tuhan.
Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Lebih tinggi lagi katakan, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sore hari ini kami boleh datang di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu bilang, seperti rusa rindu air, demikian juga jiwa kami ini rindu akan Tuhan. Kapan ya Tuhan kami boleh beribadah lagi di bait-Mu? Dan kami bersuka cita malam ini kami bisa datang di bait Tuhan, kami bisa datang di rumah Tuhan. Kami bisa ibadah lagi. Tuhan terima kasih, katakan Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu bahwa ini adalah sebuah kesempatan, ini adalah sebuah waktunya Tuhan. Dan kami berdoa malam hari ini, biar Roh Kudus yang memenuhi setiap kami ini Tuhan. Dengan kehadiran-Mu, dengan hadirat Tuhan sendiri yang akan menguatkan, yang akan membebaskan setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami juga tahu bahwa setiap teman-teman yang sedang ikuti di rumah, kami semua juga penuh dengan hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir dan melanda setiap kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, berapa banyak yang diberkati dengan pujian penyembahan sore hari ini? Saya sangat diberkati loh hari ini dengan pujian penyembahan sore ini. Haleluya. Nah hari ini saya rindu membagikan sesuatu buat saudara. Kita akan buka di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Iya. Ya.
Mari sama-sama kita akan buka Yakobus 4 ayat 8 dan kita akan baca bareng-bareng karena ini ayat ini cukup pendek. Jadi saya rindu kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Nah, firman Tuhan bilang, hari ini ada sebuah seruan kepada kita bahwa ini waktunya kita mendekat kepada Tuhan, mentahirkan tangan kita dan menyucikan hati. 3 hal aja. Hari ini kita akan bicara soal 3 hal, mendekat kepada Tuhan, mentahirkan tangan kita dan menyucikan hati kita. Bicara soal mendekat kepada Tuhan, saudara, mendekat kepada Tuhan itu sebetulnya tidak dibatasi dengan seberapa kita ini boleh mendekat. Jadi mendekat sama Tuhan itu kalau saya bisa ilustrasikan, kalau kita datang sama Tuhan, kita menyediakan hati kita sebesar gelas ini, lalu kita berkata sama Tuhan, Tuhan ini gelas kosong hatiku Tuhan, Tuhan boleh isi hatiku. Maka kalau kita sediakan Tuhan itu sebesar gelas ini, maka Dia akan memenuhi kita sebesar gelas. Kalau kita mengizinkan Tuhan datang ke hati kita sebesar vas bunga ini, Tuhan isilah, aku bawa bejana hidupku sebesar vas bunga ini yang di bawah saya ini. Maka Tuhan akan mengisi segitu. Oh Tuhan, aku maunya sebesar speaker. Tuhan juga akan isi segitu. Ingatkah kita cerita ketika ada seorang janda yang dikatakan dia tidak punya apa-apa, lalu firman Tuhan bilang gini, cuman punya apa? Cuman punya minyak sedikit. Lalu dikatakan firman Tuhan, pinjam semua buli-buli, semua gentong-gentong, ember, bahasa suami saya cebok, itu bahasa suami saya sebenarnya. Kalau dia mau bilang gayung itu cebok gitu bahasanya dia itu. Untuk bahasa apa tuh saya enggak tahu itu. Itu semua yang ada pokoknya yang bisa buat tempat minyak itu pinjam semua. Dan semua yang disediakan itu diisi penuh. Saya bayangkan kalau hari itu janda itu membuat rumahnya, dia pinjem dari 1 RT, segala macam gentong, buli-buli, segala macam ember itu dia pinjam dari 1 RT akan diisi segitu. Tapi kalau dia pinjam dari 1 kelurahan juga akan diisi segitu banyak. Ternyata datang sama Tuhan, kata-kata mendekat sama Tuhan, Ia akan mendekat kepadamu. Itu tidak dibatasi dengan seberapa baiknya kita. Tidak dibatasi dengan seberapa berjasanya kita. Tapi cuman sekedar ini loh, seberapa besar kita mengizinkan Tuhan itu untuk mengisi hidup kita. Kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku sangat haus, aku sangat rindu sama Tuhan. Sedemikian juga Tuhan itu akan memenuhi kita. Sayangnya kenapa banyak orang datang ke gereja dan tidak merasakan apa-apa? Karena ketika kita datang ke gereja, kita kadang-kadang lupa bawa gelasnya. Jujur aja kita enggak bawa buli-buli, kita enggak bawa hati yang rindu akan Tuhan. Kita bawa hati yang sudah penuh dengan begitu banyak agenda, kita bawa hati yang begitu banyak dengan rasanya ini seperti terlalu banyak hal yang kita pikirkan. Atau bahkan kita datang sama Tuhan, kita datang membawa agenda kita sendiri. Bukan kita bawa gelas kosong supaya Tuhan isi, tapi kita sibuk, kita mau ngisi gelasnya Tuhan dengan permintaan kita. Kita mau ngisi, datang sama Tuhan mau mencurahkan permintaan-permintaan kita akan kebutuhan kepada Tuhan, akan kebutuhan kita. Firman Tuhan bilang, seberapa kita ini mau mendekat, seberapa kita itu mengizinkan Tuhan, maka Tuhan saat begitulah Tuhan itu akan mengisi hidup kita. Bukan terserah Tuhan, tapi justru terserah kita seberapa banyak kita mau Tuhan itu mengisi kita. Firman Tuhan berkata begini, pada waktu Maria itu datang sama Tuhan, firman Tuhan bilang bahwa semua orang bisa datang sama Tuhan, tetapi Maria karena dia rindu, dia yang datang duluan sama Tuhan dan dia memilih tempat yang terbaik, yaitu di mana? Di kakinya Tuhan dan mendengar suaranya. Kalau saudara lihat Yesus itu selalu ada di tengah-tengah orang banyak.
Yesus itu bahunya ya ada di situ, dadanya Tuhan Yesus ya tetap di situ, dia nggak pindah kemana-mana. Tetapi di antara segitu banyak murid, cuman ada satu orang aja yang taruh kepalanya di bahunya Tuhan Yesus. Firman Tuhan bilang, dan selalu bersandar di samping Tuhan Yesus. Bahunya, dadanya selalu tersedia. Tuhan tidak pernah bilang, kamu nggak boleh taruh kepalamu di bahuku. Tuhan tidak pernah bilang bahwa siapa-siapa saja yang boleh mendekat, yang kamu tidak boleh mendekat. Tuhan tidak pernah bilang gitu. Bahkan ketika ada anak-anak kecil, saya bayangkan zaman itu nggak zaman tisu basah kayak hari ini. Waktu saya pergi ke NTT, saya lihat anak-anak kecil yang tidak bertisu itu, saudara bayangkan kalau mereka lagi kumpul bareng-bareng, apa yang terjadi? Umbelen, saudara ya, saudara tahu umbelennya itu. Walah ya ampun, saya pikir gitu. Itu anak-anak kecil itu sudah ada yang rambutnya gimbal, ada yang sudah ya ada yang cair, ada yang kering, saudara tahu maksud saya ya. Itu tuh sudah dalam segala rupa dan segala bentuk. Gitu. Jadi saya ingat waktu kami masuk ke sebuah tempat dan itu tempat yang agak pelosok, agak masuk lagi. Waktu itu kita ke Sumba deh kayaknya, daerah Sumba gitu tapi yang agak masuk begitu. Itu anak-anak kecil itu udah rasanya kayak agak jauh dari peradaban gitu ya. Karena di situ itu listrik hanya menyala beberapa jam sehari, selebihnya tidak ada listrik. Sehingga jangankan toilet, jangan cari toilet di situ. Cari listrik mau ngecas handphone aja susah gitu. Jadi jangankan di situ itu tempat yang ini, itu yang namanya tisu itu kan barang langka kalau di situ ya. Di situ anak-anak kecil itu pada ngerubutin saya gitu. Lalu saya pikir ini tak apa no, cah cilik-cilik. Saya keluarkan dari tas saya yaitu senjata saya. Tisu basah, saudara ya, tisu basah. Lah gimana? Oh anak gimbal rambutnya. Terus itu saya lapin itu wajahnya satu-satu itu saya hapus itu yang namanya itu yang cair maupun yang kering itu ya saudara yang ada di dekat-dekat mulut dan di dekat-dekat hidungnya. Kenapa? Karena kalau anak itu dekat-dekat sama saya kan bawa handphone tuh anak-anak kan pasti selalu tertarik, ini gambar apa, saya ajak selfie mereka, saya ajak foto, mereka senang lihat fotonya mereka sendiri. Tapi kalau mereka terlalu cair kan kalau saya ketempelan saya juga rada gimana gitu loh saudara ya, jadi saya hapus dulu gitu. Saudara bayangin di zaman Tuhan Yesus gak ada loh tisunya. Tapi ketika Tuhan Yesus itu lihat anak-anak itu mau dibawa datang sama Tuhan Yesus enggak bilang dulu di tisu basah dulu, dilapin dulu, itu sudah seharian ikut Tuhan Yesus sudah enggak tahu kayak apa itu rupanya anak-anak itu. Tapi ketika anak-anak itu mau datang sama Tuhan Yesus, Tuhan bilang biarkan anak-anak itu datang. Dengan kata lain, Tuhan itu tidak pernah kasih batasan siapa yang boleh datang, siapa yang enggak boleh datang. Bahkan wanita berdosa aja boleh datang. Tapi seberapa rindu kita datang, nah itu yang menentukan. Kalau datang ke gereja, datanglah dengan hati yang rindu. Jangan datang dengan pikir-pikir apa yang lain. Jangan datang dengan kalau zaman dulu pikirnya AC-nya dingin atau tidak. Kalau zaman dulu pikirnya nanti WL-nya siapa, yang khotbah siapa, nanti musiknya bagaimana, yang bagian nanti multinya bagaimana. Sehingga kalau multimedia terlambat sedikit itu hati kita bisa terganggu. Kalau song leader itu nyanyinya enggak pas itu hati kita bisa terganggu. Apalagi kalau musiknya itu enggak kompak, geledak, tiba-tiba semua itu pandangan kayak bingung gitu. Ini kita ada di planet apa ya gitu. Nah, dan itu bisa seolah-olah mengganggu kita. Jangan datang dengan kayak gitu. Datang aja dengan Tuhan, aku rindu Tuhan. Pernahkah saudara mengalami di tengah-tengah pujian penyembahan yang sangat gak karu-karuan, saudara bahkan tidak tahu kalau itu gak karu-karuan karena saudara sedang dilawat Tuhan? Pernah? Pernah. Kenapa kok kalau saudara ingat lagi, kenapa waktu itu saudara dilawat Tuhan? Karena saudara rindu. Jadi ternyata penentu dari hadirat Tuhan itu bukan apa-apa yang di luar. Penentu hadirat Tuhan melanda kita itu hanya soal kerinduan kita. Itu sebabnya Yakobus bilang mendekat kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Kenapa kita nggak rasa? Karena kita kurang mendekat. Yuk sama-sama mulai hari ini datang mendekat lagi sama Tuhan. Yang kedua, saya sangat diberkati tadi dan
Mbah Ramisah tadi datang di luar demi ibadah, datang jam 11 ya Bu ya. Sudah tunggu di luar. Mbah Ramisah sekitar jam 2 tadi Budar sih, jam 2 kurang atau jam berapa tadi, sekitar jam segitu Budar sih share. Ini piye Mbah Ramisah sudah ngenteni dari luar ya Mbah ya. Jam 11 ya Mbah ya. Ngenteni ning jobo nggih. Iya ya Mbah ya, Mbah Ram gitu. Nunggu soalnya saking kangene ibadah. Begitu saya dikirimi foto itu, saya langsung di tempat saya nangis. Kok iso ada orang merindukan Tuhan sampai seperti itu? Saya yang dari Blora belum adus, saya gitu. Langsung dagage adus, aku langsung berangkat. Langsung dagage, sudah dintani Mbak Ramisah dari jam 11. Saya berdoa, saya harapkan supaya yuk sama-sama kita itu rindunya akan Tuhan itu sampai kayak gitu. Orang kalau rindu saudara ya, orang kalau saudara dulu zamannya kita pacaran dulu ya. Kalau orang itu rindu, orang itu kangen, lihat motornya parkir aja sudah seneng. Bener ya, belum lihat orangnya loh, lagi dulu motornya parkir aja seneng. Lagi ngelewati rumahnya, lihat pagar aja lo iso seneng. Lo piye coba? Saya bayangkan tadi Mbah Ramisah tuh ya kayak gitu. Ngenteni neng pagar wewe seneng lo sampai kayak gitu. Saking rindunya, saking kangennya. Kalau kita sudah tidak mood, mbok di depan mata kita juga tidak akan merasa apa-apa. Yuk sama-sama punya kerinduan yang mendalam akan Tuhan sampai seperti rasanya tuh seperti waktu kita dulu pacaran. Tuhan, rinduku akan Engkau itu sampai nggak bisa tak omong. Pokoknya aku cuma mau Tuhan, aku cuma mau Tuhan, aku cuma mau Tuhan. Itu yang pertama. Ya, pesan yang kedua hari ini yang mau saya bawa adalah tahirkan tangan. Nah, bicara soal tahirkan tangan, hari ini sangat kompeten, sangat berhubungan dengan apa yang terjadi di hari ini. Hari ini di mana-mana orang disuruh cuci tangan, betul ya Bapak Ibu ya, disuruh bawa hand sanitizer. Murid-murid saya kalau ditanya apa yang hari ini harus kita lakukan, mereka kebiasaan apa yang kamu lakukan di rumah setiap hari? Jawaban mereka pasti salah satunya adalah harus cuci tangan. Tetapi sebelum dari masa pandemi ini, saya punya sebuah TK. Di situ kalau sudah anak-anak itu sudah waktunya main, wah itu sudah lupa itu yang namanya main. Main pasir gitu ya. Kalau sudah main pasir, begitu Miss-nya bilang, teng, ayo waktunya makan, kita akan mulai makan. Selalu saja ada anak yang lupa bahwa dia main pasir. Dan dia langsung duduk dengan penuh badan dan tangannya penuh pasir dan dia siap untuk makan. Saudara bayangkan kalau Miss ini membiarkan anaknya makan dengan tangan penuh pasir, maka yang terjadi bukan masalah pasirnya kemakan aja, tapi masalah yang terjadi di kemudian hari bahwa anak ini pasti akan sakit dan dia akan sakit perut. Karena dia memasukkan barang yang enggak benar itu masuk ke dalam perutnya. Kenapa firman Tuhan bilang bahwa kita perlu mentahirkan tangan kita? Sebab ketika kita enggak punya tangan yang tahir, maka apa saja yang masuk dalam hidup kita meskipun itu baik, itu akan jadi beracun. Bahkan ketika tangan kita kotor, ketika kita pegang apa saja yang lain yang bersih itu tidak bisa menulari kita kebersihannya. Tapi kita bisa menulari kekotorannya kepada barang-barang itu. Saudara bayangkan kalau hari ini, saudara bulan September kemarin Pak Lukas masuk isolasi karena COVID. Saya yang positif COVID tapi saya nggak masuk di rumah sakit karena saya OTG murni. Saya sama sekali nggak ada batuk, demam, apa segala macam itu 100%, kehilangan penciuman, enggak ada gitu. Tapi saya harus ada di dalam isolasi. Nah saudara, ketika saya ada di isolasi itu, saya tuh jadi bingung. Bingungnya apa? Bingung karo awakku dewe. Kalau ada, kalau mau makan gitu ya, wah saya jadi ratu. Karena saya isolasi di hotel, saya bilang sama orang hotelnya bahwa saya tidak mau keluar makan, saya maunya dikirim makanannya pergi ke
kamar saya, tolong taruh di depan pintu kamar saya, tolong taruh di bawah. Saya bilang gitu. Saya enggak mau ketemu orangnya, saya enggak mau orangnya itu dekat-dekat saya, gitu ya. Tapi saya ambil makanannya, beliaunya pergi, saya ambil makanannya, saya makan. Baru makan saya baru menyadari bahwa semua yang saya pegang ini beracun, gitu. Jadi saya bingung gitu. Saya tuh kalau mau mengeluarkan sampah aja tuh sampai saya enggak berani. Kenapa? Karena saya merasa saya ini bisa menginfeksi orang banyak gitu. Rasanya tuh ternyata kayak gitu loh kalau orang kena corona ya. Kayak saya tuh takut orang lain ketularan. Saya merasa kayak ayo gitu. Dianya yang mau mendekat itu nggak merasa kalau sayanya corona, tapi saya menyadari diri saya corona. Saya ayo gitu rasa hati saya. Jadi saya tuh kalau mengeluarkan sampah dari kamar saya itu saya tunggu sekitar jam 11, jam 12 malam di mana tidak ada orang di hotel itu yang sudah beraktivitas. Lalu saya kan waktu itu sudah siap-siap tuh, udah desinfektan apa segala macam tuh. Sebelum saya tahu kalau saya positif tuh kebetulan itu saya sudah beli segala macam itu. Dan kebetulannya lagi saya tuh sudah beli kompor dan bahan makanan. Jadi di hotel saya itu sudah kayak kantin sekolah aja ya saudara ya. Ada kecil-kecil gitu, ada kompor, ada peso, ada telenan, ada labu siem, ada apa segala macam tuh, ada mie, ada segala macam tuh di situ. Nah, saya kalau mau mengeluarkan tuh tak semproti desinfektan itu yang namanya ini, lalu saya pergi tak cemplong di tong sampah gitu. Itu jalanan saya kembali itu saya sama mundur ses gitu ya. Saking wedine nulari orang, saudara. Saudara bayangkan kalau hidup kita ini seringkali kita ini membawa sesuatu yang tidak tahir tapi kita nggak sadar. Sehingga tiba-tiba kita lihat, loh keluarga kita kok ngeralami kayak gini ya? Loh anak-anak saya kok kayak gini ya? Loh suami saya kok kayak gini ya? Kenapa ini semua terjadi? Karena kita enggak sadar bahwa yang enggak tahir tuh tangan kita. Kita enggak sadar karena ternyata yang menginfeksi itu ternyata adalah tangan kita sendiri. Nah gimana caranya? Firman Tuhan bilang, kita perlu untuk bertobat. Darah Yesus itu menyembuhkan kita. Tetapi bicara soal ketahiran bukan cuma sekedar berdoa minta ampun sama Tuhan. Firman Tuhan, tahirkanlah tanganmu hai orang-orang berdosa. Itu artinya kita perlu untuk mengawasi apa yang kita hasilkan dari hidup kita. Kita perlu mengawasi yang keluar dari hidup kita itu adalah sesuatu yang keras atau kasih. Kita mungkin bilang gini, oh saya enggak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak mengingini milik orang, saya tidak melakukan hal-hal yang berdosa, jangankan gitu, jangankan sampai menyembah berhala. Oh saya tuh pokoknya yang kayak gitu-gitu saya tidak melakukannya. Tapi awasi apakah yang keluar dari mulut kita ini kutuk atau berkat. Kalau kita ketemu sama anak kita dan anak kita menjengkelkan, apa yang keluar dari mulut kita? Dulu saya suka marah, kalau saya suka marahin anak saya, wah saya kalau marah tuh jangan buanter gitu loh. Seperti ya kalau Wonder Woman kalau marah itu kan gitu ya, seperti pejuang wanita gitu. Jadi ngomongnya buanter gitu dengan kosakata yang luar biasa. Lalu saya pikir-pikir gini, nah ini suatu hari anak saya itu tepat seperti perkataan saya yang rugi. Saya cuma mikir gitu aja. Nek suatu hari anak saya terus ndung dadi bodoh seperti nek saya ngujar-ngujari anakku. Lu kan sing rugi kan saya. Lah kalau suatu hari anak saya itu jadi tepat seperti perkataan saya waktu saya marah. Yang susah itu siapa? Saya sendiri. Jadi setelah itu kalau saya nggak marah sama anak saya, ya ampun, bocah kok pinter ini, wes pinter, bocah pinter orang ngono. Ayo piye, duh gitu ya. Meskipun dengan jengkel, tapi omongnya tuh kan jangan yang jelek, gitu. Ngomongnya jangan yang jelek. Jadi saya pikir, piye ya caranya? Aduh ya, bocah rajin, gitu loh saudara kalau marah. Waduh ya, kalau lagi jengkel sama suami kita, kalau lagi jengkel sama istri kita nggak ngomong, wong nggak cerewet kayak kue, wong nggak plonga-plonga. Lu jangan ngomong gitu, lah nek plonga-plonga tenan, siapa yang rugi? Lu lah kita sendiri toh. Kalau cerewet tenan, siapa yang akan makan buahnya? Siapa yang telinganya akan merah dicereweti? Lah kan dia kita sendiri. Jadi apa yang kita perhatikan, apa yang kita katakan. Semarah apapun, katakan seperti yang kita mau itu terjadi.
Harapopo, dia sabar dalam nama Yesus meskipun dengan melerusus. Tapi tetap perhatikan apa yang kita katakan, gitu ya saudara. Saya ingat seorang itu berkata sama saya gini, "Dak papa, kalau dia marah-marah, kalau dia kalau dia ini mulai banting-banting, kalau dia ini mulai ngamuk-ngamuk, pasangan saya ini," saya terus bilang, "Wes, dak papa Tuhan, dak papa, aku percaya suamiku sabar, dak papa, aku percaya suamiku segera dirubah Tuhan," gitu ya. Dak ketang habis gitu dia datang sama Tuhan dan berkata gini, "Tuhan, tolong urusi Tuhan, tolong urusi suamiku Tuhan, aku mengampuni, aku berterima kasih." Wah, kalau sudah kayak gitu tuh malah suaminya beneran tuh saudara ya, jatuh ke tangan Tuhan. Nah, perhatikan yang keluar dari hidup kita, yang keras apa yang kasih, yang kutuk apa yang berkat. Hari ini yang berbahaya itu adalah jempol kita. Karena jempol kita itu bisa mengatakan hal-hal yang keluar dari hati kita. Dulu hanya dibutuhkan mulut saja, tapi hari ini tuh jempol kita juga bisa mengeluarkannya. Lewat apa saudara? Lewat chatting. Nah gitu, kalau kita sudah chat gitu ya, seringkali saya lihat ada orang kalau galau tulisnya di status. Semua di status dan statusnya tuh aneh-aneh gitu. Itu kadang-kadang ada yang maki-maki di status, kadang-kadang ada yang ngomong sia-sia di status, kadang-kadang ada yang melontarkan apa di status. Saudara, perhatikan apa yang saudara ketik juga, bukan cuma sekedar apa yang kita katakan. Apa yang saudara ketik, apakah itu sesuatu yang memuliakan Tuhan atau itu sesuatu yang akan mempermalukan Tuhan? Ada banyak orang-orang Kristen hari ini lebih percaya kepada hoak, lebih percaya kepada gosip, lebih percaya kepada yang namanya berita-berita yang membawa nyinyir, sehingga juga responnya menjadi respon-respon yang nyinyir. Kebiasaan baca berita nyinyir, lalu nanti apa saja yang kita dengar, kita meresponinya dengan hal yang sama. Hati-hati dengan apa yang kita ketik. Juga hati-hati dengan apa yang kita ini tabur. Saudara, ada banyak orang menabur itu menabur yang kurang baik. Tapi ada banyak juga orang-orang yang menabur yang sangat buruk. Bukankah Tuhan berkata, apa yang kita tabur, kita akan tuai berlipat ganda. Berapa banyak kita selalu mengatakan amin buat ayat itu. Berapa banyak percaya bahwa apa yang kita tabur, kita akan menuai berlipat kali ganda. Kita akan semangat dan kita berkata apa? Amin. Karena kita waktu kata-kata itu dikatakan, pikiran kita apa sampai di mana? Sampai di uang. Betul enggak saudara ya? Kita sampainya di mana? Di persembahan. Tapi yang kita tabur seringkali bukan cuma duit loh. Berapa banyak kita tuh juga nabur pelit. Berapa banyak dari kita juga nabur tidak sungguh-sungguh. Berapa banyak dari kita nabur yang namanya tidak mengampuni. Yang kita tabur akan kita tuai berlipat ganda. Saya berdoa supaya tahun ini kita akan menuai berlipat ganda di dalam anugerah Tuhan. Semua yang baik yang kita tabur, kita akan menuai berlipat kali ganda. Tapi juga saya berdoa supaya tahun ini kita sama-sama bertobat buat semua taburan-taburan yang salah. Supaya kita tidak bertambah-tambah menabur apa yang jahat di mata Tuhan. Yang ketiga, menyucikan hati dari mendua hati. Yang pertama tadi mendekat kepada Tuhan, yang kedua mentahirkan tangan, yang ketiga menyucikan hati dari hai kamu orang yang mendua hati. Dengan kata lain, sucikan hati dari mendua hati. Ini bicara soal apa? Bicara soal hati yang suka bimbang ini loh. Kadang iya, kadang enggak. Kadang percaya, kadang tidak percaya. Kadang mengasihi, tapi kadang menuntut. Karena kasih itu tidak pernah menuntut. Kasih tidak menuntut. Kasih itu firman Tuhan bilang gini, kasih tidak cemburu, kasih itu sabar. Kasih kalau kita menuntut berarti kita tidak mengasihi. Apalagi kadang jujur ya, menyucikan hati dari orang-orang yang mendua hati. Sejujurnya kadang-kadang kita bisa anggap ini sebagai mesbah di mana kita melayani.
Tapi tempat ini juga bisa berarti seperti panggung di mana hanya ada show. Firman Tuhan bilang, kita perlu bertobat. Ingat bahwa Tuhan itu tidak cuma sekedar inginkan hati kita datang kepada Tuhan sekarang dan untuk sekarang tok, bukan. Tapi sekarang dan membawa perubahan ke depannya. Ada orang yang mendua hati, kadang Tuhan, kadang uang. Lah ini paling angel. Ini paling angel menurut saya. Tuhan atau uang. Nah ini wes paling angel. Kalau sudah sampai di kata-kata uang, biasanya kita pikir Tuhan bisa kita atur pakai uang. Tuhan tidak bisa kita atur pakai uang. Mari kita akan buka yang terakhir, Lukas 19 ayat 1-10. Saya undang para pemain musik. Lukas 19 ayat yang pertama firman Tuhan berkata begini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Ia adalah seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sudah lihat sampai sini. Kayak gini loh orang kalau rindu Tuhan. Seperti yang kita baca tadi, mendekat kepada Tuhan. Orang yang gak pantas mendekat, saya nanti minta C ya. Orang yang gak pantas mendekat, tapi dia memilih untuk mendekat. Dan Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, ketika orang banyak itu orang banyak itu mengerumuni Yesus, dia gak bisa lihat karena dia terlalu pendek. Dia naik ke atas pohon. Orang itu kalau niat selalu ada jalannya. Orang kalau gak niat selalu ada alasannya. Itu menurut saya. Orang kalau niat selalu akan cari jalan. Dia tahu gimana caranya. Pasti bisa. Orang kalau gak niat selalu cari alasan. Dan selalu akan menemukan alasan. Jangan khawatir. Kalau saudara menemukan alasan, tentu di situ berarti karena kurang niat. Dan Tuhan berkata begini, Sakeus naik ke pohon ara. Yesus sampai ke tempat itu, Yesus bilang, Sakeus turun, aku mau menumpang di rumahmu. Segera turun si Sakeus itu dan menerima Yesus dengan sukacita. Orang yang mendekat kepada Allah, Tuhan akan mendekat. Sebegitu rindunya Sakeus akan Tuhan, maka Tuhan juga akan datang. Kalau kita undang Tuhan hadir, Tuhan akan hadir buat kita. Dan setelah itu firman Tuhan bilang gini, tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun adalah anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan Sakeus tidak cuma sekadar mendekat. Dia berkata, Tuhan aku mau mentahirkan tanganku. Kemarin tangan ini tak pakai untuk merebut apa yang tidak jadi milikku. Tapi hari ini aku berkata, aku mau memberikan setengah yang jadi milikku itu kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tangan yang tadinya tangan yang kotor itu, sekarang dipakai ditahirkan. Dia melakukan apa yang menjadi pertobatannya. Dan Tuhan bilang, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ini pertanda betapa hatinya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan tidak bimbang. Hari ini tidak sekedar datang ke gereja, mari kita datang dengan kerinduan. Kalau ada sesuatu yang kita tahu kita lakukan salah kemarin, yuk sama-sama kita bertobat. Aku salah nih Tuhan, wes tidak tak tutupi, itu salah. Aku mau bertobat. Dan yang ketiga, yuk mari punya hati yang tidak bimbang, tidak goyah.
Orang lain bisa bilang apa saja, tapi saya madep mantep melu Tuhan Yesus dan saya tidak akan pernah goyah. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Katakan ku panggil namamu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Mari sambil angkat tangan kita, katakan sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber Tuhan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, malam ini kami datang, kami tidak mau sekedar membawa hati yang sudah terlalu penuh dengan banyak masalah dan banyak agenda. Tapi kami mau datang dengan hati yang begitu rindu akan Engkau Tuhan. Penuhi kami lagi, basahi lagi Tuhan. Setiap hati yang merindukan Tuhan. Tuhan penuhi dan puaskan kembali di dalam hadirat-Mu. Dan kami berdoa tidak sekedar di tempat ini. Tapi kami pulang, kami punya kehidupan rohani yang membara lagi dengan Tuhan. Kami punya kehidupan roh yang kembali berapi-api dengan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, kalau ada tangan, ada perbuatan yang salah, ada hal-hal yang kotor yang kami ini simpan. Tuhan Yesus, kami minta ampun. Mari sambil buka tangan kita. Tuhan, seringkali yang kami lakukan ini tidak benar. Seringkali apa yang kami lakukan ini tidak baik. Bahkan itu jahat di mata Tuhan. Keluar dari mulut kami, keluar dari hidup kami, keluar dari kelakuan kami. Tuhan, seringkali itu tidak bagus. Dan itu menyedihkan hati Tuhan. Itu dosa.
Tuhan ampuni Tuhan Yesus. Darah-Mu yang mengampuni setiap kami. Kasih kepada setiap kami kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Kasih kami ini melakukan kekuatan melakukan seperti yang Tuhan mau, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, taruh hati-Mu di dalam kami Tuhan. Taruh hati-Mu di dalam hati kami. Kami mau buang semua bimbang, semua tidak percaya, semua rasa keraguan akan Tuhan, keraguan akan janji-janji Tuhan. Kami mau buang semuanya di dalam nama Yesus. Tahirkan hati kami juga Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan. Biar kalau Tuhan datang kepada kami, Engkau mendapati kami ini punya hati yang terus mengasihi Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur meteraikan firman-Mu di dalam kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang Pak Bupati. Ya, silakan duduk Bapak Saudara. Berapa banyak saudara dapat berkat Tuhan? Amin, saudara. Ya, saudara, bulan ini nanti beberapa bulan ini kita akan bicara dengan tema pertobatan atau berputar balik, ya, dari mungkin jalan yang salah, mungkin perbuatan yang nggak berkenan kepada Tuhan, nggak berkenan kepada nggak sesuai firman. Tapi mari sama-sama saya mengajak, ayo kita miliki hati yang bertobat, saudara ya. Ada sebuah ayat, 2 Tawarik 7 ayat 14, saya bacakan ya. 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara masih ingat apa yang saya sampaikan di awal tahun, kalau saudara mengikuti pada akhir tahun ya. Waktu bangsa Israel malam itu Tuhan memberikan tulah yang ke-10. Waktu bangsa Israel ada di Mesir. Sebelum mereka dibebaskan, sebelum mereka dibawa Tuhan berjalan bersama Tuhan. Mereka melakukan yang namanya perayaan malam Paskah hari itu. Ya, mereka menyembelih korban, ada darah, ada roti yang mereka makan. Bicara tentang pertobatan, saudara. Disucikan, dikuduskan, saudara. Dan kepada mereka, setiap rumah, kalau nggak ada meterai darahnya, roh maut itu masuk dan membunuh semua anak sulung. Mau ternak, anak kandung, semuanya saudara. Yang sulung mati malam hari itu. Malam sebelum mereka dibebaskan. Tuhan mengajak mereka, ayo nak berbalik, bertobat. Ya. Berapa banyak seringkali kalau kita ini bertobat, kita ini takut. Takut kalau Tuhan menghukum. Takut ketemu Tuhan. Karena merasa bahwa gak layak, gak pantas, dosanya banyak. Tapi kalau saudara lihat sepanjang kisah dalam firman, ya, bagaimana Yesus, apa yang menjadi kesukaan Yesus selama dia hidup di bumi. Kalau saudara baca, Yesus selalu ada di tengah-tengah orang berdosa. Yesus ada di rumah Sakeus, Yesus ada di rumah seorang namanya Matius, juga saudara. Yesus berjalan, dia khusus menemui seorang wanita Samaria, seorang pendosa, saudara. Saudara lihat, dia selalu menghampiri orang-orang berdosa. Bahkan firman Tuhan katakan, surga bersukacita kalau ada satu orang bertobat. Amin, saudara. Artinya begini, saya mau cuman mengajak saudara, ayo di awal tahun firman Tuhan katakan, mari kita minta, Tuhan berikan hati yang baru, roh yang taat, roh yang gak keras, yang lembut. Untuk apa? Itu berbicara tentang hati yang mau bertobat kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, mari awal tahun, beberapa bulan ini nanti kita akan belajar tentang tema-tema tentang pertobatan, saudara ya. Gak peduli saudara sudah 50 tahun jadi orang Kristen, 20 tahun, atau bahkan saudara yang masih baru, ya. Saya rasa semua pasti pernah salah jalan.
pernah salah omong, pernah salah sikap. Ya. Firman Tuhan katakan, waktu umatku merendakan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dikatakan, maka aku Tuhan mendengar dan mengampuni dan memulihkan. Kata memulihkan bicara tentang berkat, itu akan dipulihkan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Ya saudara, kegiatan minggu ini seperti biasa, saudara ada FA juga, Komsel, Cell Group melalui Zoom. Ya meskipun nggak bisa ketemu, kalau saudara ditelepon dari gembala saudara, di WA, ya dibaca ayatnya, itu adalah sesuatu yang terbaik. Hari-hari ini apa yang terbaik dalam hidup kita? Saya katakan cuman firman, saudara. Ya, firman Tuhan itu yang terbaik yang kita butuhkan. Ya. Nah, yang kedua akan ada setiap Kamis juga Zoom doa malam bersama fellowship. Kalau saudara tergabung dalam WA, ayo ikut. Ya, ini bukan cuma pengerja, tapi setiap saudara dan saya. Ya, pastikan manusia roh kita ini dapat makan supaya kita bertumbuh. Kenapa harus bertumbuh? Supaya kita berbuah. Ya, banyak orang Kristen hidupnya nggak berbuah, hidupnya gitu-gitu aja, susah ya susah terus, nggak berubah. Kenapa? Ternyata nggak bertumbuh dan akibatnya tidak berbuah. Saya mengajak saudara, saya percaya jemaat di sini semuanya pasti bertumbuh dan berbuah. Yang setuju katakan amin, saudara ya. Makanya jangan males. Ya. Tanaman saudara punya tanaman luar biasa bagus. Ya. Mungkin itu pohon durian yang harganya mahal. Tapi kalau kita malas nyirami, malas memelihara, saudara, nggak pernah kita akan menikmati, saudara, yang baik. Amin, saudara. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah doa kita. Jangan lupa minggu depan hadir kembali, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Minggu depan akan ada ibadah lagi di tempat ini. Kita naikkan sebuah pujian sebelum kita tutup dalam doa. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, Namamu besar dan layak dipuji. kau layak Tuhan sebab namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini, detik ini Tuhan, kami masih bisa datang ke dalam rumah-Mu, kami masih bisa bersekutu bersama, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang di rumah Tuhan. Kami percaya bahwa segala ucapan syukur kami, kekaguman kami, bahkan doa-doa kami, Engkau mendengar Tuhan dan menjawab segala permohonan kami Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami terima Tuhan. Kami minta berikan kami hati yang lembut, hati yang bisa dibentuk Tuhan. Memiliki hati yang rela untuk Tuhan bentuk, Tuhan potong. Apa yang tidak berkenan di mata-Mu Tuhan. Apa yang membuat kami ini gak bisa bertumbuh, bahkan kami tidak bisa berbuah Tuhan. Apa yang membuat bahkan kami ini menjadi sakit salah rohani kami Tuhan. Tuhan angkat semuanya Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Buka mata roh kami dan berikan kami kesanggupan
untuk kami, hidup kami ini berubah Tuhan. Kami memiliki pertobatan yang sejati Tuhan. Siapapun di tempat ini kami semuanya Tuhan. Baik jemaat-Mu, kami yang melayani hamba-hamba Tuhan di sini Tuhan. Kami mau datang merendahkan hati kami, bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kami Tuhan. Dan kami mau izinkan Tuhan, tahun ini Tuhan, kami bisa melihat penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan, yang akan memberikan persembahan malam hari ini Tuhan. Segala persembahan, taburan, perpuluhan mereka Tuhan, yang mereka bawa untuk rumah Tuhan. Kiranya setiap benih-benih yang mereka tabur ini Tuhan, akan bertumbuh berlipat kali ganda, dan akan membawa terobosan-terobosan berkat di dalam setiap ekonomi, keuangan mereka. Dan setiap perpuluhan yang mereka bawa ini Tuhan, ini adalah tanda penyembahan kami, bahwa Engkau Tuhan yang layak disembah, bahkan melalui harta kami Tuhan. Sebab kami tahu bahwa semuanya adalah dari Tuhan. Semuanya adalah dari Tuhan. Untuk kami bisa menikmati yang baik, kami punya terobosan keuangan dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang sakit, anak-anak-Mu yang ada di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka yang mengalami masalah persoalan, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami melihat tangan-Mu yang dahsyat dan ajaib terjadi dalam setiap kehidupan kami. Mari sama-sama kita angkat tangan kita saudara, untuk menerima berkat Tuhan sebelum kita pulang dan meninggalkan tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami ini, tanda kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami, keluarga kami. Semua Tuhan yang ada dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tangan yang kuat, tangan yang selalu menopang kami. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan, tapi yang Tuhan telah sediakan dari surga dalam setiap kehidupan kita. Kami percaya kami telah menerimanya, dan kami juga memiliki kesanggupan untuk mengelola dan menerima berkat Tuhan. Saudara yang percaya telah menerima berkat Tuhan, hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.